Cari ibu di mana lagi ya, Fit ya? Semua orang nggak ada yang tahu ibu di mana. Aduh, emang susah mas kalau nyari orang yang gak ada petunjuknya tuh. Dari tadi kita mondar-mandir kayak orang gak punya tujuan. Aku capek. Kita istirahat dulu yuk. Neng, Mas, mau pesen apa? Asam manis aja bu. Kamu apa dok? Sama aja. Ada dua. Bentar ya. Bu. Ya, Mas. Ibu tahu ibu ini nggak? Aduh, enggak, Mas. Saya nggak pernah lihat tuh. Makasih ya, Bu. Ya. Saya tahu orang yang kalian cari itu. Betul Bu, ibu tahu. Iya, saya bener tahu. Terus ibu saya di mana, Bu? Akan saya kasih tahu, tapi harus ada ininya dong. Buang. Kalau gitu ibu saya di mana, Bu? Waktu malam-malam itu dia pergi ke ujung jalan itu. Hujan deras sekali. Pasti dia neduh. Coba cari aja ke situ. Dia mau kemana? Aduh, bu nggak jadi. Aduh. Au. Lepasin! Jangan! Punya saya, jatah saya ini! Jalannya gimana sih? Fit, ibu kemana ya? Fit, kok nggak ada ya? Apa jangan ibu tadi bohong lagi? Ya bisa jadi dibohongin mas. Mungkin dia mau ngambil uang kamu aja kali. Tapi kemungkinan juga ibu dari sini terus pergi lagi kali dia. Ini cari ibu lagi yuk. Ayo. Mas, kamu kenapa? Pulang-pulang kok mukanya tegang kayak gitu? Tadi aku ketemu bos aku, Pak Tony. Dan kamu tahu, ternyata sahabatnya Bapak. Dan mau ke rumah ini. Bapak itu kan gak ada di sini. Kamu gak bilang apa sama bos kamu? Nanti kalau bilang, nanya-nanya, ribet. Itu artinya mas, kamu harus cari bapak dan bawa bapak ke sini. Tapi di mana ya nyarinya? Makanya itu aku bingung. Kalau misalnya aku ketemu Bapak, apa yang harus aku bilang sama Bapak? Gimana caranya mas? Kamu harus cari bapak sampai dapet. Nanti aku ketemu sama Rido. Rido pernah bilang dia kontrak dekat sini. Mudah-mudahan aja Rido sama Bapak. Rido! Rido! Bapak? Ada apa kamu kesini? Aku kesini mau ngajak Bapak balik ke rumah. Kasihan Bapak tinggal di kontrakan begini. Ada angin apa tiba-tiba kamu kesini? Tidak mungkin kamu berubah pikiran dan mengajak Bapak pulang ke rumah. Bilang aja kamu mau apa. Pak, Fandi, Pak. Sejak Bapak tinggalin rumah, Fandi nggak mau makan. Dia mengurung di kamarnya. Bahkan dia nggak mau sekolah, Pak. Aku takut, Pak. Kalau Fandi kenapa-kenapa. Tolong, Pak, balik, Pak. Tolong. Demi Fandi, Pak. Ya. Ya, Pak, ya. Bapak sehat?
Alhamdulillah ya Mas, baik kita sehat-sehat aja. Iya sang, syukur nggak kenapa-napa. Mas, gimana kalau sebagai rasa syukur kita, nanti kita beli makanan, terus nanti kita bagi-bagiin ke orang yang membutuhkan. Boleh, aku setuju. Beli di mana? Ya udah kalau gitu, kalau nggak salah di depan situ nanti ada rumah makan deh. Kita beli situ aja ya. Ya deh, ayo. Mas, ayo cepet bagiin makanannya. Dan kamu jangan lupa minta doanya ya. Iya, kamu di mobil aja ya, biar aku bagiin. Iya Mas. Permisi, Ibu, Bapak. Mau bagi-bagi makanan nih. Alhamdulillah, makasih. Nah, kebetulan istri saya itu lagi hamil, jadi minta doanya biar ibu sama anaknya sehat terus. Amin, amin. Makasih. Ya, sama-sama. Doain ya, Bu. Semoga lancar ya. Ya, makasih sama-sama, Mas. Udah kebagian semua nih. Tinggal satu. Ibu itu kayaknya belum kebagian. Bu. Bu. Ibu. Fana. Fana. Udah Mas? Udah, say. Ayo. Ya Allah, anakku sendiri bukannya merangkul atau tersentuh melihatku seperti ini. Tapi dia malah seperti ketakutan seperti itu ketika melihatku. Ibu, jangan nangis. Itu makanannya dimakan. Jangan lupa doain sama orang baik hati yang sudah ngasih makan sama ibu. Cucu kakek yang ganteng. Gimana belajarnya? Pinter dong, Kek. Alhamdulillah, kakek seneng dengernya. Kek, ayo Kek, kita ke kamar. Papa udah siapin tuh kamar baru kakek. Iya. Sana. Ayo. Kek. Ayo. Kalau bukan karena bosku, males banget kasih bapak kamar bagus. Nah kan Kek, bagus kamarnya. Kenapa Alvan tiba-tiba baik seperti ini ya? Dia bilang Fandi gak mau makan. Tapi aku lihat dia baik-baik saja. Alvan pasti punya rencana. Lihat ini, Alvan memberi aku kamar bagus dan kasur yang empuk setelah dia mengusirku. Entah apa maksudnya. Saya benar-benar sudah gak percaya sama dia. Tapi suatu saat nanti, saya pasti akan tahu alasan apa sesungguhnya. Kakek kenapa sedih? Kakek kangen sama nenek. Kakek jangan sedih. Fandi yakin nanti nenek juga akan nyusul kok. Yang penting
Fandi sayang sama kakek. Fandi. Fandi. Papa, Nih, Papa beliin baju untuk kakek. Kamu kasih ya? iya Pak. Ada apa, Van? Fandi kenapa? Kek, ini baju baku dari Papa dipakai ya. Apalagi maksud kamu ini, Alvan? Kenapa tiba-tiba belikan saya baju baru? Ya, dipakai apa ya? Biasanya kan kakek yang bantuin Fandi pakaiin baju. Sekarang gantian Fandi yang bantuin kakek pakai baju. Oke? Udah, sana. Ya. Oke. Ya. Dipakai apa? Oke. Jangan GR dulu, Pak. Saya cuma takut dipecat. Makasih, Pak. Iya, Fit. Fit, Ya, besok kamu nggak usah ikut ya. Biar saya nyari ibu. aku minta maaf ya, Dok. Aku nggak bisa nganterin kamu buat nyari ibu. Ya nggak apa-apa kok. Kan kamu kerja di sini. Tadi marahin lagi sama majikan kamu. Iya. Kalau gitu saya permisi ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Dok. Iya. Alvan, kamu tahu nggak? Ayah kamu waktu zaman kuliah dulu, semua gadis-gadis di kampus suka sama dia. Iya. Memang. Tapi cinta sejatinya hanya kepada Aminah. Gadis sederhana, setia. Aku ini jadi iri sama dia. Luar biasa. Akhirnya aku bisa ketemu dia ini hari. Iya, Pak. Tony? Ruslan. Aku ini Tony, siapa lagi? Tangan kamu kenapa ini? Gak apa-apa. Hanya kecelakaan kecil saja. Ayo duduk. Ayo. Baik. Apa kabar, Tom? Baik. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah. Kok kamu bisa tahu saya ada di sini? Bikin kejutan ya? Aku sengaja bikin kejutan. Ternyata berhasil kan? Kamu dari dulu memang tidak berubah. Selalu aja bikin kejutan. Tony. Tapi ngomong-ngomong, kok kamu tahu rumah saya di sini? Padahal kita kan udah lama nggak ketemu ya? Iya. Awalnya aku datang dari Singapura untuk memeriksa semua berkas kehamilanku yang ada di sini. Ya, kemudian aku baca filenya Alvan. Di situ ada nama kamu sebagai orang tuanya Alvan. Aku tanya dia. Aku suruh merahasiakan kedatanganku. Ya, pada akhirnya aku di sini. Muncul di sini dan bertemu dengan kamu. Alhamdulillah kita bisa tertemukan kembali. Alhamdulillah. Alvan, tunggu. Bapak tahu, kamu membawa bapak ke rumah ini pasti ada maksudnya. Itu bukan karena Fandi, tapi karena Tony kan? Pak, tapi kan Bapak juga dapat enaknya. Kamar bagus, baju baru, makan enak. Seneng kan? Bapak gak butuh semua itu. Ini semua adalah palsu.
kamu memanfaatkan Bapak mengatasnamakan Fandi. Padahal kamu takut dipecat sama Tony. Terus kenapa? Kalau aku bohong, Bapak mau lapor ke Pak Tony supaya aku dipecat. Hah? Nih, ambil. Bapak gak butuh itu. Mas, Bapak itu bisa jadi ancaman buat kita, Mas. Kalau tiba-tiba entah kapan Bapak cerita sama bos kamu tentang kamu dan kamu kehilangan pekerjaannya gimana? Ini kan bahaya. Kamu harus cegah Bapak untuk melakukan itu. Pa, Ma, kakek mana? Kakek pasti pergi lagi ya. Kakek! Fandi. Kakek gak boleh pergi. Fandi dengar. Fandi dengerin Mama. Dengerin. Kakek kamu tuh jahat. Kakek dibawa ke sini, dikasih kamar bagus, pakaian bagus, tapi apa? Kakek malah pengen Papa dipecat dari pekerjaannya. Itu kan namanya kakek jahat. Enggak. Jahat. Gak mungkin kayak begitu. Kakek baik, Ma. Kamu itu harus percaya sama Mama. Udah, mulai sekarang kamu lupain kakek. Kamu gak usah inget-inget kakek kamu lagi. Kakek jahat. Aku gak mau ketemu kakek lagi. Itu baru anak papa. Wah, aduh, enak-enakan sih Ibu tidur. Bu! Geser, Bu, geser! Ini kan tempat saya! Ya, Pak. Pak, ya Allah. Pak. Jangan, Pak. Ayo, silakan nak. Lagi Bu. Enak. Ayo. Lagi. Dadah, Papa. Cucu kakek yang ganteng. Kok kamu diam aja? Aku nggak mau ngomong sama kakek. Loh, kenapa? Kakek jahat. Kakek udah bikin Papa nggak kerja lagi. Jadi Fandi nggak bisa minta uang jajan. Mudah-mudahan aku bisa ketemu sama Ibu. Itu kata si Ibu. Itu kata si Ibu. Mas. Hei, tuh. Tas Ibu saya kan? Hah? Woi. Berhenti. Hei.
Tas ibu saya kan? Tas ibu saya kan? Lepasin! Kamu nyuri ibu saya, ha? Di mana ibu saya? Saya tahu keberadaan ibu itu. Asal nggak gratisan. Kau mau apa, ha? Kau mau uang? Ambil uang saya. Di mana ibu saya? Di bawah jembatan, deket rel kereta. Di jembatan? Saya kesana kemana ibu saya nggak ada. Kau bohong kan? Kau bohong. Aku nggak bohong. Ibu itu datang setiap malam. Terus siang dia pergi, nggak tahu perginya kemana. Halo Fit, nanti malam kita balik lagi jembatan itu ya. Ibu setiap malam. Ya Fit. Ibu. Mbak Diva? Mbak? Iya Fit, masuk aja. Aduh, Mbak Diva, saya punya kabar gembira banget buat Mbak Diva. Oh ya, apa itu Fit? Aku udah tahu keberadaannya Bu Aminah sekarang, Mbak. Kamu serius? Iya serius. Katanya Bu Aminah itu suka tidur di kolong jembatan rel kereta api, tapi di dekatnya itu. Ya udah kalau gitu kita kesana ya Fit, kita jemput Bu Aminah pulang. Aku nggak akan ngebiarin dia pergi lagi. Soalnya nggak tahu kenapa, aku ngerasa kayak aku punya kontak batin sama Bu Aminah. Oke siap kalau gitu. Ya udah aku lanjut ke belakang ya. Iya Fit, makasih ya. Ya. Mana ya? Mana sih Bu? Awas Mbak. Di sini Fit. Iya. Awas Mbak. Fit, ibu di mana ya? Kok Rido nggak ada? Ibu juga nggak ada Mbak. Itu, Fit, itu ibu. Bu Aminah. Ibu tunggu Bu. Ayo. Bu. Ibu. Ibu tunggu Bu. Awas Mbak. Bu Aminah. Ibu. Bu Aminah. Bu. Terus, lurusin. Terus, ya, cukup. Kenapa aku jadi ingat Aminah ya? Aduh, tiba-tiba dadaku sakit. Jangan-jangan jantungku kumat. Aduh. Aduh, dadaku sakit lagi. Oh, dadaku. Aduh, dadaku sakit lagi, ya Allah. Memang beberapa hari ini saya sudah tidak minum obat lagi. Ya Allah, Aminah, gimana kalau saya nggak kuat menahan sakit jantung ini? Kalau aku mati, kamu nggak ada di sampingku. Saya tidak mau terjadi, ya Allah. Saya mau aku mati, kamu ada di sampingku, Aminah. Ibu. Ayo Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu. Ya ampun. Alhamdulillah ibu selamat, ibu nggak apa-apa Bu.
Yaudah kita bantuin ibu yuk. Maaf, Bu. Nggak apa-apa. Ayo, Bu. Aminah, gimana sekarang kabarnya? Berapa hari ini saya tidak mendapat kabar dari Aminah. Sebaiknya saya telepon Vita lagi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu angkat telepon juga ya. Bagaimana, Fit? Apa Fitri sudah nemuin istri saya untuk menghubungi saya? Dan istri saya baik-baik saja kan? Vita belum dapat kabar dari Kak Fitri. Mungkin kayaknya Kak Fitri lagi sibuk. Atau mungkin belum ketemu sama Bu Aminah. Oh, tapi benar ya, belum ada kabar apa-apa. Tapi perasaan Bapak, kamu menyembunyikan sesuatu. Vita nggak ada yang ditutup-tutupin kok, Pak. Pokoknya nanti kalau misalnya Kak Fitri telepon, aku bakal bilang ke Kak Fitri, suruh bilang ke Ibu, secepatnya telepon Bapak kalau nanti emang mereka udah ketemu. Pokoknya Bapak nggak usah khawatir ya. Nanti Vita kabarin lagi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Aduh, ya Allah, gimana nih? Kayaknya Bapak udah mulai curiga. Rido juga nggak ngabarin. Ya Allah, Bu. Ibu nggak apa-apa, Bu. Rido, kok kamu ada di sini? Saya sengaja nyari ibu kesini, Bu. Saya pengen tahu keadaan ibu. Ya Allah, Bu. Kaki ibu kenapa, Bu? Ini terluka banget, Bu. Ceritanya panjang, Rido. Ibu baik-baik aja. Yang penting ibu senang kamu ada di sini. Andai saja anak-anak kandungku seperti kamu, Dok, maka semua ini tidak akan terjadi. Diva nggak boleh tahu apa yang dilakukan Vano sama aku. Kasihan dia, nanti jadi sedih. Ibu kenapa lari pas melihat Diva, Bu? Diva, ibu gak mencuri jam tangannya Vano. Iya, Ibu. Diva tahu kok. Ibu nggak mencuri jam tangan itu, makanya Diva kesini. Diva mau jemput Ibu pulang ke rumah Diva. Ibu mau kan? Ayo Ibu, kita pulang yuk. Enggak, Nak. Ibu sudah ada anak ibu. Ibu mau pergi bersama anak ibu. Iya, Mbak Diva. Biar ibu ikut saya aja ya. Ayo, Bu, kita pulang. Makasih ya, Fit. Iya, Makasih, Mbak Diva. Hati-hati ya, Bu, Dok. Mbak Diva, udah dong jangan nangis. Harusnya Mbak Diva tuh seneng karena Bu Aminah udah sama orang yang tepat. Tadi itu Rido, orang yang pernah aku ceritain sama Mbak Diva. Sekarang kita udah lega, Mbak. Kita udah gak usah khawatir lagi sama Bu Aminah. Karena udah sama Rido. Yaudah kita pulang yuk. Ibu sama Bapak pasti nungguin kita. Ayo. Hati-hati. Fandi, ingat ya, kakek kamu itu jahat. Fandi? Ya. Ini gurunya nunggu. Ma. Gimana perkembangan Fandi, Bu? Sebetulnya Fandi salah satu murid kami yang berprestasi baik. Namun belakangan ini, sepertinya Fandi jadi sering melamun. Kalau guru sedang menerangkan, dia tidak memperhatikan. Pak, apa Fandi sedang punya masalah di rumah? Fandi, kamu keluar dulu ya. Papa sama mau bicara sama guru.
Papa. Fandi nggak mau. Fandi mau di sini sama Papa Mama. Sebentar sayang. Ya udah. Kamu ke kantin, kamu jajan sana yang puas, nanti papa yang bayar. Ibu tahu kan, Pak Ruslan satpam sekolah di sini, dia itu kakeknya Fandi, Bu. Mungkin aja kan Fandi itu malu sama temen-temennya karena temen-temennya tahu kakeknya bekerja di sekolah sebagai satpam. Jadi minder. Padahal saya sama istri sudah melarang supaya bapak tidak kerja di sini jadi satpam. Tapi beliau tidak mau dengar, Bu. Memang suami saya ini dan bapaknya sedikit sedang berselisih, Bu. Dan mungkin aja kakeknya Fandi berusaha meracuni pikiran Fandi untuk melawan kami. Apalagi kan di sekolah ini kakeknya bebas bertemu dengan Fandi. Jadi mohon maaf, Bu. Jangan Fandi ini salahkan di sini, tapi kakeknya yang harus salahkan. Nanti saya coba bicarakan lagi dengan Pak Ruslan. Ya, mangga. Pak, Vita. Bapak udah selesai kerja kan? Udah. Ya udah kalau gitu kita pulang yuk. Vito ada masakin kesukaan Bapak. Sebentar Bapak kunci pintu ya. Pak, Bapak itu udah tua. Bapak nggak seharusnya kerja capek-capek kayak gini. Rido pernah bilang sama Vita, kalau nanti dia dapat pekerjaan, hal yang pertama kali dia akan lakuin adalah nyuruh Bapak berhenti kerja. Vita, Rido itu anak baik. Dia selalu mengabdi kepada Bapak dan selalu memperhatikan Bapak. Ayo kita pulang. Bu, maaf ya Bu. Ini penginapan aku. Maaf kecil penginapannya Bu. Nggak apa-apa nak, ini juga udah bagus. Ya sekarang Ibu istirahat dulu ya. Pak, Vita masakin kesukaan Bapak. Ini enak banget loh Pak. Nih, Bapak harus makan ya. Nih, Bapak makan. Tapi kenapa Bapak makan sendiri? Ayo sama-sama dong. Vita tadi udah makan, udah kenyang, Bapak aja. Halo? Halo Fit. Dok, kamu kemana aja sih? Aku khawatir banget tau nggak? Telepon aku nggak kamu angkat, WA nggak kamu bales. Kamu bilang kamu kabarin aku sampai sana. Ya maaf Fit, aku lagi sibuk. Sibuk, alasan. Emangnya butuh waktu berapa lama sih buat balas SMS aku? Buat angkat telepon aku? Ya udah aku minta maaf. Nanti 24 jam full aku telepon kamu terus deh. Aku kabarin kamu terus. Sekalian gaji aku beliin buat beli pulsa buat telepon kamu. Gombal. Fit, kamu tahu gak? Aku ada kabar gembira. Duh, sama aku masih main tebak-tebakan aja. Udah cepetan, kasih tahu kabar apa yang pengen kamu kasih tahu ke aku. Misi aku selesai. Maksudnya kamu udah nemuin ibu? Iya, aku sudah menemukan ibu. Dan ibu sama aku sekarang. Alhamdulillah. Yaudah nih kebetulan aku lagi sama bapak, kamu ngomong sendiri ya ke bapak. Pak ini Rido mau ngomong sama bapak. Halo Rido. Halo Pak, Bapak nggak usah khawatir ya Pak. Sekarang ibu sama aku. Alhamdulillah. Kamu sudah sama ibu? Iya bener Pak, sekarang aku sama ibu. Kok bisa? Berarti kamu sekarang di Surabaya. Kok nggak bilang-bilang sama Bapak? Kebetulan aku di Surabaya nyari kerja Pak. Makanya aku sekalian nyari ibu. Dan alhamdulillah aku nemuin ibu Pak. Alhamdulillah. Mana ibumu? Oh Bapak mau ngomong, sebentar ya Pak. Bu. Bapak telepon Bu. Bapak mau ngomong sama ibu. Makasih nak. Ya Allah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Ma. Gimana? Papa baik-baik aja kan? Papa baik-baik. Alhamdulillah Rido sudah ketemu kamu. Tiap hari Papa mikirin kamu, Ma. Papa sangat khawatir. Alhamdulillah Pak. Mama baik-baik aja. Papa nih semakin tua semakin khawatir sama Mama. Mama yang sudah tua.
Orang-orang di sekolah bilang papa masih tampan, masih gagah, masih muda. Papa bisa aja. Ibu benar-benar bahagia kalau udah bicara sama bapak. Meskipun bapak sama ibu udah gak muda lagi, tapi ternyata cinta mereka gak ada akhirnya. Iya, Pak. Mama kangen sama Papa. Pak, ini gimana sih? Udah malam loh. Diva tuh kemana? Sampai sekarang belum pulang, Pak. Mana papa tahu, Ma, Diva kemana? Orang suaminya aja nggak tahu dia kemana. Ya kan, Vano? Diva nggak bilang mau pergi kemana, mah. Makanya aku nggak tahu, mah. Ya, tapi kita harus cari Diva dong. Mama tuh khawatir sama Diva, Pak. Tapi harus kita cari kemana malam-malam begini, Ma? Assalamualaikum. Diva. Waalaikumsalam. Ya Allah. Diva, kamu tuh kemana aja sih? Kita semua khawatir sama kamu. Kamu kemana, Nak? Aku habis nyari Ibu Aminah, Ma. Terus ketemu sama Ibu Aminah? Bu, Pak, maaf saya harus ke dapur dulu. Permisi. Ketemu, Ma. Tapi begitu melihat aku, dia langsung lari ke arah rel dan Ibu Aminah hampir aja ketabrak kereta api. Tapi alhamdulillah, Ma, ada Rido, anak angkatnya Ibu Aminah yang menolongin dia. Aku ngerasa kasihan banget, Mas, sama Ibu Aminah. Dia nangis-nangis sama aku. Dia bilang kalau dia nggak mencuri jam tangannya Mas Vano. Terus keadaannya juga sangat memprihatinkan, Pak. Keadaan itu sangat lusuh, lemah, seakan-akan dia belum makan selama berhari-hari. Dan ini semua gara-gara aku, gara-gara kita semua. Diva, sekarang Ibu Aminah dibawa Rido kemana, Nak? Sekarang Ibu Aminah dibawa ke penginapannya Rido, Ma. Kayaknya Ibu Aminah bakal tinggal di sana untuk sementara deh sebelum dia pulang ke Jakarta. Tapi, Ma, aku tuh ngerasa berdosa banget sama dia. Karena aku juga sempet curiga kalau Bu Aminah yang mencuri jam tangannya Mas Vano. Diva. Sudah biarin aja, Ma. Biarin aja. Mungkin dia masih shock. Kamu lihat itu, Vano. Istri kamu sampai nyalahin dirinya sendiri. Gara-gara dia berpikir kalau Bu Aminah yang nyuri barang kamu. Sekarang kamu tanya Fitri, di mana Bu Aminah nginep? Jemput dia. Dan jangan pulang kalau kamu nggak ketemu dan bisa bawa balik Bu Aminah ke sini. Iya, Pak. Aku bakal cari Bu Aminah sampai dapat, Pak. Aku bakal minta maaf sama dia. Kalau perlu, aku sujud di depan dia, Pak. Papa tuh nggak terlalu keras apa ngomong sama Vano kayak gitu? Udah biarin aja. Akhir-akhir ini memang dia sudah berubah. Dia sudah lupa siapa dirinya. Kita nikahin dia sama anak kita. Kita sekarang wajib untuk memperhatikan dia supaya tidak salah jalan. Coba Mama bayangin aja. Bu Aminah di luar sana jadi gelandangan, terlunta-lunta. Kasihan dia, Ma. Itu semua gara-gara Vano yang menuduh sembarangan tanpa ada bukti. Cincin itu kan punya ibu dari bapak. Kenapa ibu kasih ke Diva, Bu? Bukannya itu hadiah pernikahan ibu sama bapak? Iya, Rido. Diva anaknya baik. Keluarganya juga baik sama ibu. Ibu sengaja kasih cincin itu ke Diva. Kalau bapak tahu juga, bapak pasti akan setuju. Yang nggak baik itu Devano. Maksudnya apa sih, Bu? Aku masih belum ngerti. Diva itu mantu ibu, istri Devano. Jadi Mas Vano udah nikah, Bu? Dan dia nggak bilang sama bapak sama ibu? Iya, Rido. Bahkan Vano mengakui kalau dia itu anak yatim piatu. Di saat Devano nggak mengakui ibu, takdir berkata lain. Pak Chandra, ayah mertuanya Vano, bahkan mengajak ibu ke rumahnya. Mas Vano nggak bisa dibiarin, Bu. Pantas dia fitnah ibu. Kenapa supaya dia nggak ketahuan kalau dia tuh bohong? Vano sengaja menaruh jam tangannya di kamar ibu, supaya ibu dituduh pencuri. Bisa Mas Vano ngelakuin hal kayak gitu ya?
Gara-gara aku Bu Aminah. Sayang, dengerin penjelasan aku dulu. Istriku ngambek. Ini semua gara-gara ibu. Akhir-akhir ini memang dia sudah berubah. Kita sekarang wajib untuk memperhatikan dia supaya tidak salah jalan. Coba Mama bayangin aja. Bu Aminah di luar sana jadi gelandangan, telunta-lunta. Kasihan dia, Ma. Gara-gara Vano yang menuduh sembarangan tanpa ada bukti. Kepercayaan mertua aku udah mulai goyah lagi. Lagi-lagi ibu bikin aku dalam keadaan terancam. Terus aku makin terancam gara-gara Ridho dari sini. Ridho bisa ngebongkar semuanya nih. Dan semua yang aku capai bisa hancur gitu aja. Aku pasti diusir dari sini. Aku harus ngelakuin sesuatu. Sayang. Diva udah tidur. Baguslah. Sekarang aku harus temuin Fitri. Fitri. Iya mas. Fit, saya mau minta bantuan kamu, Fit. Kamu pasti tahu lah di mana Bu Aminah tinggal sekarang. Duh, apa yang harus aku bilang coba? Aku takut kalau Mas Vano membuat Bu Aminah menderita lagi. Aku harus baik-baikin Fitri. Kalau aku kasar, Fitri nggak akan kasih tahu di mana Bu Aminah. Fit, tolong Fit, saya butuh alamatnya Bu Aminah, Fit. Saya tahu saya udah salah, Fit. Saya udah nuduh Bu Aminah macem-macem. Saya cuma mau minta maaf. Kalau perlu saya sujud di kakinya. Tolong ya. Ih, Mas Vano tulus nggak ya minta maaf dan menyadari kesalahannya? Fit, tolonglah Fit. Masa saya harus mohon-mohon sama kamu sih, Fit? Saya kalau nggak bisa minta maaf sama Bu Aminah, saya akan ngerasa dosa seumur hidup, Fit. Saya akan ngerasa bersalah sama Bu Aminah seumur hidup. Baik Mas, Bu Aminah tinggal di penginapan kecil namanya itu Indah Permai. Di situ dia nginep. Indah Permai. Ibu kenapa masih sedih, Bu? Ibu sekarang punya saya, Bu. Ya. Ibu cuma terharu aja. Ibu bangga punya kamu, Ridho. Kamu anak yang baik, anak yang soleh. Ridho, siapa? Sebentar ya, Bu. Apa nih? Ya Allah. Vano! Apaan lu, ha? Ridho, membantu bela diri lu. Ridho, sudah Ridho. Saya bukan bantu lagi, Mas. Itu dulu, Mas. Sekarang saya orang yang bebas. Dan saya akan balas semua perbuatan Mas sama Ibu. Mas itu anak durhaka, tau gak, Mas? Mas minta Ibu jadi pencuri. Mas biarin Ibu jadi gelandangan. Mas tega, Mas nggak mikir. Kalau Mas emang nggak bisa ngerawat Ibu, biar aku aja yang ngerawat, Mas. Banyak ngomong lo. Kalau lo mau ngerawat ibu, ngapain lo anterin ibu ke Surabaya? Hah? Ibu udah gue sewain tempat. Terus pergi. Sekarang ibu kabur dari rumah mertua gue. Cukup, Vano. Cukup. Lo denger? Gua dapetin ini gak gampang. Sekarang lo mau ngancurin. Gua gak akan biarin. Ridho, sudah. Bu, jam tangan aku harganya 100 juta, Bu.
Ini cukup buat modal usaha ibu sama bapak di Jakarta. Satu permintaan aku, Bu. Gak usah ganggu hidup aku, Bu. Hidup aku udah tenang di sini, Bu. Ambil, Bu. Ini Mas, hah? Jangan kamu pakai buat fitnah ibu, iya? Apaan lu, ha? Lu gak tau harganya berapa? 10 tahun lu kerja, lu gak bisa beli jam tangan ini. Rido! Vano! Apaan kamu? Hah? Kamu dia? Vano! Tunggu! Bakti mas sakit, Vano! Tolong, Vano, tolong ibu, tolong. Ya udah, Bu. Aku bawa Rido ke rumah sakit. Aku bayarin pengobatannya. Tapi satu permintaan aku, Bu. Ibu pulang ke Jakarta. Itu pasti handphonenya Rido. Gua harus lenyapkan agar ibu nggak bisa hubungin siapa-siapa lagi. Vano? Bu, aku udah bayar semua pengobatannya Rido. Terus ini uang buat ibu. Tapi inget, Bu, ibu sama Rido harus pulang ke Jakarta. Ibu pastikan ibu nggak akan lihat kamu lagi. Bagus loh gitu. Aduh, Vano. Vano. Kenapa? Aduh. Gak apa-apa. Udah, mikir, Bu, mau beli obat. Sekarang Fitri nggak bisa lagi berhubungan sama Rido dan mencari keberadaannya ibu. Pak, Fandi berangkat sekolah dulu ya. Ya, yang pintar ya. Ya, Pak. Cucu kakek yang ganteng. Kakek punya coklat, Fandi. Buat cucu yang ganteng. Kakek kamu itu jahat. Kakek dibawa ke sini, dikasih kamar bagus, pakaian bagus, tapi apa? Kakek malah pengen papa dipecat dari pekerjaannya. Itu kan namanya kakek jahat. Kakek jahat, aku nggak mau ngomong sama kakek. Ya Allah, aku kok jadi ingat Aminah lagi ya? Gimana keadaannya ya? Coba saya telepon Rido. Kenapa Rido nggak bisa dihubungin ya teleponnya? Coba saya telepon Vita. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Fit. Fit, bisa minta tolong, Fit? Coba hubungin Fitri, tanyain ibu di sana keadaannya bagaimana. Bapak tadi telepon Rido nggak nyambung. Yaudah, nanti Vita tanyain Kak Fitri ya, Pak. Makasih ya, Fit. Berhenti, Pak. Berhenti. Oh iya Pak. Mundur, Pak. Mundur. Masya Allah. Iya, itu Ruslan. Kenapa dia kerja jadi satpam? Pak Tony. Ruslan,
Tony? Kamu kerja di satpam di sini? Aku kira kamu sudah pensiun, tidak kerja lagi, dan menikmati hari tua. Kamu keliru, Ton. Saya masih suka bekerja. Ruslan, ada apa ini? Bilang sama aku. Apa Alvan tahu kamu kerja di sini? Kenapa dia biarkan kamu kerja di sini? Nggak apa-apa. Itu kan kemauan saya. Daripada saya di rumah, ngabisin waktu dan nggak ada kerjaan, lebih baik saya kerja jadi satpam di sini. Ruslan. Aduh, Pak Tony ngomong apa sama Bapak? Pasti Bapak ngomong macem-macem nih. Kalau kamu mau bekerja, kamu kan bisa datang ke kantor aku. Kamu tinggal pilih jabatan apa yang kamu inginkan. Aku pasti kasih. Daripada kamu kerja di sini jadi satpam. Kerja di perusahaan kamu, Ton. Saya mau kerja apa? Sedang di kantor kamu, bidangnya lain sama keterampilan saya. Itu nggak cocok, Ton. Sudahlah. Saya senang kok kerja di sini. Saya bisa ngelihat cucu saya. Tiap hari saya bisa memperhatikan cucu saya, membimbing cucu saya. Pokoknya tidak ada kerja yang seenak di sini. Cucu saya sekolah di sini dan saya bisa memperhatikannya. Ya sudah. Tapi kalau kamu butuh bantuanku, kamu datang ke kantorku ya. Terima kasih, Ton. Saya tinggal dulu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Sisi. Bapak ngomong apa sama Pak Tony? Bikin saya penasaran aja. Bapak jangan ngomong macam-macam ya. Bapak bilang kan sama Pak Tony bahwa aku yang biarin Bapak jadi satpam di sini. Ya kan? Biar aku dipecat kan? Kalau Bapak lakuin itu, aku akan apa? Bilang! Kamu ngancam Bapak? Asal kamu tahu ya, tidak ada orang tua yang anaknya mau disakitin. Walaupun anaknya tidak pernah peduli sama orang tuanya. Pergi dari sana. Tony tidak mau pegawainya terlambat. Biar Diva nggak curiga, aku akan pura-pura pergi dari sini cari ibu ditemenin sama Fitri. Padahal kan aku udah ketemu sama mereka. Fitri, berangkat yuk. Mas, mau kemana? Kok ngajak Fitri? Iya, sayang, aku ajak Fitri mau ke tempatnya Bu Aminah. Siapa tahu dia bisa bujuk Bu Aminah kan? Mas, kalau kamu ngomong sama Ibu Aminah, hati-hati ya. Jangan sampai dia tersinggung. Iya, sayang, kamu tenang aja. Nanti aku minta maaf sama Bu Aminah. Aku sujud di depan Bu Aminah. Biar dia mau balik kesini ya. Tapi, sayang, kalau kamu ikut, itu kayaknya udah bagus. Siapa tahu kamu bisa bujuk Bu Aminah. Ya nggak? Iya deh mas, aku ikut. Iya mas, tadi manggil saya. Iya, Fit, kamu ikut saya ke tempatnya Bu Aminah ya. Oh, oke, siap. Udah, berangkat sekarang. Ya. Ayo, sayang. Ini mas, kamarnya mas. Ini, Iya. permisi. Kok sepi, Fit? Bener nih kamarnya? Bener kok, Rido ngasih alamatnya di tempat ini. Mas, coba kamu ketok lagi mas pintunya. Mereka kan emang udah nggak ada di sini. Kemarin Ibu sama Rido ada di rumah sakit. Mungkin aja sekarang mereka udah pulang ke Jakarta. Cari siapa ya? Pak, yang nyewa kamar ini kemana ya, Pak? Mereka sudah pergi mas tadi malam sama anaknya. Aduh, padahal mau minta maaf, mau ngajak balik ke rumah. Tapi udah pergi ya, Pak? Iya. Udah ya? Iya pak, makasih ya pak. Ih, si Rido ini pergi nggak bilang-bilang. Aku coba telepon kali ya. Mungkin aja, Fit. Mereka tuh buru-buru, makanya nggak sempat nelpon kamu.
Aduh, ini gak nyambung mas mbak. Ya ampun Fit, emang sebelumnya Rido gak ngomong apa-apa sama kamu? Nggak ngomong apa-apa mbak, cuma terakhir Rido bilang sama aku itu dia bakal nginep di sini selama di Surabaya. Berarti benar, mereka udah pergi ke Jakarta. Tapi aku masih penasaran mas, aku telepon adik aku dulu kali ya. Halo Kak Fitri, ya ada apa? Fit, Rido telepon kamu nggak kalau dia pulang hari ini ke Jakarta? Pulang ke Jakarta? Rido sih belum ada omongan apa-apa ke aku kalau masalah buat balik ke Jakarta. Loh, gimana sih? Tapi di penginapan di sini juga Rido nggak ada. Apa mungkin dia masih di pesawat kali ya? Mungkin kali ya. Oh, ya udah nanti kalau misalkan dia sampai kamu kabarin aku ya. Ya udah makasih, dah. Gimana Fit? Di Jakarta juga nggak ada dia mbak. Yah, mau gimana lagi? Udah gini aja Fit, kita doain aja mereka ada di mana, yang penting mereka baik-baik aja, ya. Udah sekarang kita pulang. Tapi kan sayang banget Mas, Papa kan maunya Bu Aminah pulang ke rumah kita. Tapi sekarang Bu Aminahnya malah pergi, Papa pasti kecewa banget deh Mas. Sayang, mau gimana lagi coba? Ini bukan keinginan kita, ini keinginan mereka, ya kan? Udah kita pulang aja, ya. Aku penasaran deh kenapa tiba-tiba pergi sih. Udah Selamat siang, Pak. Selamat siang. Alvan, kamu tahu, ayah kamu kerja jadi satpam sekolah dengan kondisi satu tangan cuman yang berfungsi. Ini nih aku takutkan. Bapak pasti ngomong macam-macam sama Pak Tony. Nggak ada yang bisa saya lakukan, Pak. Bapak jadi satpam itu kemauan dia sendiri, Pak. Katanya dia mau mandiri. Saya sudah bilang sama dia, Bapak di rumah saja. Duduk yang manis, biar Alvan yang ngurus Bapak. Bapak nikmati masa tua Bapak. Tapi Bapak tidak mau, Pak. Ruslan cuma tahu satu bahasa, yaitu bahasa cinta. Aku yakin, kamu tidak menggunakan bahasa itu. Saya sudah mohon, Pak. Sudah mohon ke Bapak. Tapi tetap Bapak pengen jadi satpam. Saya sudah capek, Pak, bicaranya. Ya sudah. Mulai sekarang, kamu harus lebih memperhatikan bapak kamu. Ya? Penuhi semua kebutuhannya. Dan dia nggak perlu kerja lagi. Ingat ya, Ruslan itu sahabat aku. Dan dia sangat berarti bagiku. Aku nggak mau lihat dia menderita. Baik, Pak. Saya akan lakukan yang terbaik untuk Bapak saya berjanji. Bikin repot aja. Gara-gara Bapak Pak Tony jadi tahu. Ini Rina harus tahu nih. Ya Mas, kenapa Mas? Rin, gawat Rin. Tadi aku ketemu Pak Tony, dia neken aku. Aku harus ngurusin Bapak, menuhi semua kebutuhan Bapak. Apa? Au! Aduh. Kenapa kamu? Enggak Mas, enggak apa-apa. Ini piring jatuh. Aduh. Oh, kamu nggak apa-apa? Bapak tuh Mas ya, betul-betul nih bisa bikin kita... Begitu kita baru Bapak tenang kayaknya. Jadi gimana Mas? Pak Tony sangat memperhatikan Bapak, kamu bilang. Justru malah bagus dong Mas. Bagus gimana sih? Aku di sini mau dipecat, kamu malah bagus-bagus. Sekarang juga kamu temuin Pak Tony lagi. Kamu bilang sama bos kamu itu, kalau Bapak ingin jadi satpam karena alasannya tidak ingin merepotkan orang lain. Dia ingin membeli obat-obatannya sendiri karena tidak mau memakai uang kita yang pas-pasan, Mas. Kamu temuin dia sekarang. Kalau perlu depan bos kamu pura-pura sedih. Kamu nangis, Mas. Jangan gila kamu. Maksud kamu aku minta naik gaji? Nanti kalau udah naik gaji, Bapak masih jadi satpam. Mau jadi apa aku? Bisa dipecat, malah terperangkap sendiri. Kamu jangan khawatir berlebihan, Mas. Pokoknya begitu kamu pulang ke rumah ini, Bapak sudah ada di sini. Kamu tenang aja, saya jamin. Tapi gimana caranya, Rina? Udah deh, Mas. Sekarang ini kamu temuin lagi bos kamu. Kamu bilang sama dia persis apa yang saya ngomong sama kamu. Kamu minta naik gaji dengan alasan kamu ingin beli obat-obatannya Bapak. Ngerti? Kamu jangan buang-buang kesempatan ini, Mas. Buruan sana.
Masuk. Permisi, Pak. Ada apa lagi, Alvan? Tadi saya mau bicara di meja kerja saya, tapi saya nggak enak, Pak. Takut lancang. Ada yang mau saya bicarakan sama Bapak sebenarnya. Ya sudah, bicarakan. Ini masalah Bapak, Pak. Biaya pengobatan Bapak besar sekali, Pak. Makanya Bapak bersikeras menjadi satpam. Mungkin karena Bapak tahu kalau gaji aku nggak seberapa, Pak. Makanya aku nggak bisa beli obat Bapak. Karena gaji aku pas-pasan, Pak. Ada selintas di pikiran saya. Kalau anak saya akan pindahin sekolahnya, Pak. Tapi Bapak nggak setuju. Karena Fandi harus mendapat pendidikan yang bagus. Kok Pak Tony diem aja sih? Nggak ngomong apa-apa. Kalau cara ini gagal malah aku malu. Terima kasih, Pak. Gagal rencana aku. Alvan. Ya, Pak. Saya akan tambahkan gaji kamu 5 juta sebulan. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Tony. Tapi mulai sekarang, pastikan sahabatku Ruslan tidak kekurangan apapun. Baik, Pak Tony. Saya berjanji saya akan menjaga Bapak saya dengan baik. Saya akan merawat Bapak saya dengan baik. Saya berjanji, Pak. Tapi saya minta masalah ini jangan sampai Ruslan tahu. Baik, Pak. Baik. Ternyata berhasil. Untuk pertama kalinya hari ini aku bisa manfaatin Bapak. Ridho. Bu. Alhamdulillah. Kamu sudah sadar. Ibu di sini semalaman. Ya, Nak. Selamat siang, Bu. Ya, Suster. Rupanya Pak Rido sudah siuman. Iya. Suster. Iya, Bu. Gimana kondisi anak saya, Suster? Nanti biar dokter yang menjelaskan ya, Bu. Pak Rido, hari ini kita melakukan ronsen ya. Makasih, Suster. Mari, Bu. Kok Rido belum ada kabar ya? Kata Kak Fitri dia udah balik ke Jakarta. Apa mungkin ada keterlambatan pesawat kali ya? Coba aku telepon Kak Fitri deh. Halo, Kak. Ya, Fit, kenapa? Emangnya Rido udah benar-benar balik ke Jakarta? Iya, yakin. Orang di sini nggak ada kok. Ya justru itu aku tanya kakak. Soalnya sampai sekarang dia juga belum sampai, udah gitu nggak ada kabar sama sekali. Aduh, yaudah deh kamu tenang aja, nanti aku cari tahu ya. Oke, Kak. Ini sebenarnya ada apa sih? Rido kok tiba-tiba menghilang? Mana belum sampai Jakarta lagi? Di sini juga nggak ada. Aduh, banyak orang lagi di depan kontrakan Rido. Saya harus nunggu orang-orang itu pergi, baru saya masuk. Saya sengaja nggak bilang rencana ini sama Mas Alvan, biar ada kejutan. Nah, orang-orang itu akhirnya udah pergi. Ini kesempatan saya masuk ke dalam rumah itu. Saya harus cepat-cepat sebelum ada yang datang.
Sebentar lagi api ini akan membesar dan merembet ke tabung gas ini. Dan rumah ini sebentar lagi akan meledak. Woi, kebakaran! Kebakaran! Ya, hati-hati Bu. Mari. Pak! Pak Ruslan harus pulang sekarang, Pak. Rumah kontrakan Pak Ruslan kebakaran, Pak. Apa? Kebakaran? Iya, ayo cepetan. Ya Allah, kasihan kakek. Ya Allah! Kebakaran! Ya Allah! Aminah! Pak! Aminah! Pak, jangan, Pak, jangan, Pak! Aminah! Pak, jangan, Aminah! Pak! Bahaya, Pak! Pak, hati-hati! Pak! Aminah! Aminah! Kebakaran! Aminah! Aminah! Di mana Aminah? Aminah! Saya harus nemuin Aminah. Buru air! Air! Aminah! Aminah, ini foto satu-satunya yang bisa melepas rinduku padamu, sayang. Kamu mau kemana? Aku mau ketemu kakek. Pak Ruslan maksudnya? Iya. Kakek kamu ada di dalam. Kakek. Kamu jangan masuk ke dalam, bahaya. Tapi aku selamatin kakek. Iya, kamu kebakar nanti. Jangan. Tadi jangan. Mas Ruslan? Ya Allah. Kok aku ingat Mas Ruslan sih? Mas Ruslan? Ya Allah. Wajah Mas Ruslan terbayang terus. Ada apa ini? Mungkin aku kangen. Mudah-mudahan gak ada apa-apa. Lebih baik aku jikir aja. Astagfirullahaladzim. Aku harus keluar dari sini supaya tidak terjebak api. Bagaimana kecil? Tolong, anak itu ada di dalam, kita harus menolong. Bagaimana mungkin, Pak? Apinya semakin besar. Hah? Anak siapa? Cucu Pak Ruslan ada di dalam, Pak. Fadli?
Pak, tolongin Pak. Fandi. Bapak jangan ke dalam, Pak. Tunggu. Fandi. Pak, hati-hati, Pak. Hati-hati. Fandi. 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 Kamu di mana, Fandi? Fandi. 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 Di mana kamu, Fandi? Fandi. Fandi, tunggu Fandi. Fandi. Fan. Tunggu Fandi, Tete mau dengerin. Tunggu Fandi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo, bantu. Astagfirullahaladzim. Tunggunya kebakar, Pak. Ayo, cepetan. Fandi, kenapa kamu masuk ke dalam? Aku mau nyelamatin kakek. Kamu memang anak berbakti. Selalu memperhatikan kakek. Maafin Fandi ya, Kek. Mama sama Papa salah. Ternyata itu kakek nggak jahat. Kakek menolong Fandi. Hasil ronsen menyatakan sama dengan persis apa yang saya prediksi, Pak Rido. Penyebabnya adalah karena ginjal Pak Rido yang tinggal satu itu. Pak Rido terlalu banyak aktivitas, terlalu banyak kegiatan, dan Pak Rido banyak melakukan pekerjaan yang berat. Jadi mau tidak mau, ginjal Pak Rido yang tinggal satu itu pun harus ekstra bekerja berat. Selain itu juga ada tekanan, benturan di saat Pak Rido mengalami jatuh. Saya mengingatkan, menyarankan untuk Pak Rido, demi keselamatan Pak Rido. Pak Rido harus mengurangi aktivitas Pak Rido. Jangan terlalu banyak kegiatan dulu. Karena kalau Pak Rido terlalu melakukan pekerjaan berat, lama-kelamaan ginjal Pak Rido tidak akan kuat dan tahan. Pak Rido mengerti? Iya, Dok. Dok. Tapi apa Ibu saya tahu tentang ginjal saya? Soal kondisi Pak Rido, saya belum cerita apa-apa kepada beliau. Dok, saya mohon, Dok. Dokter jangan bilang ke ibu saya, Dok. Rahasiakan ini, Dok. Saya nggak mau ibu saya tahu. Saya mengerti, Pak. Oh ya, untuk saat ini Pak Rido sudah diperbolehkan pindah ke ruang rawat. Ini untuk memulihkan keadaan Pak Rido lagi. Makasih ya, Dok. Sama-sama, Pak. Rin! Aku beliin kamu hadiah. Kamu tahu gaji aku sekarang naik 5 juta tanpa harus ngapa-ngapain. Gara-gara kamu. Rezeki nomplok emang. Kamu gak suka? Bukan Mas, bukan karena itu. Kenapa? Fandi nggak ada di sekolahan Mas. Gak ada gimana? Tadi saya ke sekolahnya Fandi, saya cari-cari Fandi tapi Fandi nggak ada. Makanya saya pulang, saya berharap ada yang mengantar Fandi ke rumah ini. Tapi ternyata nggak ada Mas. Mungkin sama bapak dibawa ke rumah Rido? Enggak. Jangan sampai Fandi ke sana, Mas. Kenapa sih? Rumah itu sudah saya bakar, Mas. Kamu bakar? Tapi tadi di sekolah juga saya nggak ngeliat Bapak. Rina, kita ke sana sekarang. Ayo. Mama! Fandi, ya ampun Fandi, kamu kemana aja sayang? Mama cari-cari kamu, Mama sangat khawatir, nak. Bapak ngapain bawa Fandi? Ngapain? Bapak jangan makain kakek. Kakek nyelamatin Fandi, Pak. Bapak pergi dari sini. Bapak pergi dari sini. Jangan injak rumah ini lagi. Kakek!
kakek nggak bisa. Kakek mesti pergi ya. Kakek jangan pergi. Kakek, aku kangen sama kakek. Kakek teman Fani, Kek. Iya, Aku iya. sayang sama kakek. Iya, Pandi. Kakek mau tinggal sama Pandi di sini ya. Makasih, Kek. Iya. Ngapain Fandi bobo bapak sini? Mas, ini maksud aku, Mas. Semua ini rencana aku. Dengan rumah Rio terbakar, maka Bapak kembali tinggal di sini. Jadi begitu bos kamu datang, Bapak bisa ketemu sama bos kamu. Pinter juga kamu. Nggak percuma aku nikah. Bu, maaf Bu. Ibu lihat HP saya nggak Bu? Saya mau hubungin Vita. Dok, maaf ya dok, telepon kamu tuh hilang. Mungkin jatuh di mana? Ibu lupa. Ya udah nggak apa-apa Bu. Ya sudah, kalau gitu ibu pinjam telepon di rumah sakit. Bu jangan Bu, nggak usah nggak apa-apa Bu. Masa aku suruh-suruh ibu sih nelfon Vita? Nggak apa-apa, ibu nggak merasa disuruh kok. Berapa nomor Vita? 0815 0815 555 8858. 858. Ya udah, ibu telepon dulu ya. Makasih ya Bu. Ya. Mbak. Iya Bu. Saya boleh pinjam teleponnya? Boleh, silakan Bu. Oh ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Nomornya berapa ya? Aduh, lupa. 08 555. Aduh, terusnya berapa lagi ya? Astagfirullah, aku benar-benar lupa. Aku telepon Mas Ruslan aja, biar nanti dia yang sampein ke Vita. Kata Ridho, Vita udah kenal sama Bapak. Tapi nanti Mas Ruslan jadi tahu kalau Ridho sakit. Enggak Mas Ruslan nggak boleh tahu. Dia pasti sedih. Kalau aku telepon Mas Ruslan dan tanya nomor Vita, nantinya gimana ya? Mbak, maaf. Ibu lupa nomornya. Ya Bu, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Sama-sama Bu. Saya mau telepon Aminah pakai telepon rumah aja. Meskipun Alvan dulu pernah marah. Tapi biar dia marah, saya nggak peduli. Karena HP ku hilang. Mungkin HP ku hilang waktu kontrakan Ridho kebakar. Telepon pakai dikunci. Benar-benar keterlaluan, Alvan. Ibu, mohon maaf Ibu, Ibu tidak boleh tidur di sini, boleh keluar? Ya, Suster, terima kasih ya. Di kursi ini aja deh. Mudah-mudahan gak hujan. Ayo, masuk. Lama kayak baru kenal aja.
urus tuh. Masuk, masuk, masuk. Aminah, sudah lama saya nggak dengar suara kamu. Saya kangen. Mas, Muka kamu kenapa cemberut gitu? kamu tuh nggak punya rasa malu ya, Mas? Hah? Bapak tinggal di sini tapi tiap pagi masih aja ke sekolahnya Fandi. Jadi satpam. Kamu nggak malu sama guru-gurunya Fandi, sama teman-temannya Fandi, sama orang tua murid? Mau taruh di mana muka kita, Mas? Mas, kok diem aja sih? Ya mau gimana lagi? Kan udah dilarang Bapak. Bapak masih tetap aja gitu. Ya udahlah. Saya aja yang bertindak. Mau ngapain kamu? Kamu serahin aja ke saya. Kamu nggak bisa diandalin. Fandi? Fandi? Ada apa, Ma? Nih, ini susu buat kamu. Ayo, minum susunya. Fandi, dengar Mama. Ini makanan untuk kakek kamu. Kamu kasih ke kakek, tapi kamu jangan makan makanan ini. Ngerti? Iya, Ma. Nih, bawa sana. Kok Fandi nggak boleh makan? Makanan Bapak sudah saya kasih pil tidur. Jadi besok, Bapak tidak akan pernah ke sekolah lagi.